Perkenalkan, nama saya Faradela dari SMKN 2 Duren kelas 12 tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari menu yang ada di BIOS. Yang pertama ada main menu. Di main menu terdapat sistem time yang berfungsi untuk mengatur jam, menit, dan detik, tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga ada CPU type yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang jenis CPU yang kita gunakan. Yang keempat ada CPU speed yang berfungsi untuk mengetahui kecepatan CPU yang kita gunakan. Yang kelima ada HDD atau SSD yang berfungsi untuk mengetahui nomor seri pada hard disk. Keenam ada total memori. Di sini total memorinya 4096 MB jika dibulatkan menjadi 4 GB. Mengapa di sini dituliskan 4096 MB? Karena setiap satu giganya 1024 MB. Jika dikalikan 4 maka hasilnya 4096 MB. Yang ketujuh ada sistem BIOS version yang berfungsi untuk mengetahui versi BIOS. Yang kedelapan ada EC version atau embedded controller yang berfungsi untuk proses pengukuran suhu, menghidupkan sistem komputer, dan lain-lain. Yang kedelapan ada language yang berfungsi untuk mengubah atau mengatur bahasa yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan beralih ke menu security. Yang pertama ada user password yang berfungsi untuk mengatur, menghapus atau mengubah password pengguna. Yang kedua ada supervisor password. Ada supervisor password yang berfungsi untuk menghapus atau mengubah password pengawas. Yang ketiga ada HDD atau SSD password status yang berfungsi untuk mengetahui status kata sandi pada hard disk. Yang keempat ada HDD atau SSD password mode yang berfungsi untuk mengatur mode kata sandi pada hard disk. Yang kelima ada user HDD atau SSD password yang berfungsi untuk mengatur kata sandi pengguna pada hard disk. Selanjutnya kita akan beralih ke menu power management. Yang pertama ada wake up online yang berfungsi untuk membangunkan komputer dari jarak jauh. Yang on keyboard yang berfungsi untuk menghidupkan komputer dengan menekan tombol apa saja saat PC dalam mode tidur. Yang ketiga ada critical baterai wake up yang berfungsi untuk menghidupkan siaga secara otomatis ketika kapasitas baterai menjadi level kritis. Yang keempat ada dynamic CPU frequency mode yang berfungsi untuk mengonfigurasikan mode hemat daya pada prosesor. Yang kelima ada core multiprocessing yang berfungsi untuk inti multi processing. Yang keenam ada SATA interface setting yang berfungsi untuk atur antarmuka SATA. Selanjutnya kita akan beralih ke menu advance. Boot speed yang berfungsi untuk mengatur kecepatan booting. Yang kedua ada execute disable bit capability yang berfungsi untuk mengaktifkan execute disable bit capability. Yang ketiga ada virtual. Ketika VT tersedia, UMM dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh Intel R. Keempat ada Bigson yang berfungsi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan sistem BIP. Yang kelima ada USB Legacy Emulation yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan USB, keyboard, mouse, dan lain-lain meskipun sistem operasi tidak mendukung. Yang keenam ada sistem configuration berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem konfigurasi. Selanjutnya kita akan beralih ke menu boot. Di menu boot ini berfungsi untuk memilih prioritas untuk membooting komputer. Selanjutnya kita akan beralih ke menu exit. Yang pertama yaitu exit saving change yang berfungsi untuk keluar dan menyimpan settingan yang telah kita buat. Yang kedua yaitu exit
Kita menyimpan dari BIOS. Berfungsi untuk memuat ulang nilai dari sistem setup. Yang keempat ada diskette change yang membuang seluruh settingan yang sudah kita buat. Yang kelima ada save change yang berfungsi untuk menyimpan data ke CMOS. Ini terdapat beberapa tombol menu yang ada di BIOS. Yang pertama F1 yang berfungsi untuk meminta bantuan. Yang kedua ada ESC yang berfungsi untuk keluar atau kembali. Yang ketiga ada tanda panah ke atas ke bawah untuk memilih semua item. Keempat ada tanda panah kanan kiri yang berfungsi untuk memilih menu. 5 ada F5 atau F6 yang berfungsi untuk mengubah nilai. Yang keenam ada enter yang berfungsi untuk memilih submenu. Ada F9 yang berfungsi untuk mengembalikan settingan ke setelan pabrik. Yang kedelapan ada F10 yang berfungsi untuk menyimpan dan keluar dari setup BIOS. Sekian dari saya, Faradela dari SMKN Buaturen kelas 12 TKJ 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.